Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nazarul Ilham. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat praktik tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yakni praktik supervisi akademik dan praktik coaching. Di mana di sini saya sebagai supervisor atau observer atau pengamat, saya sendiri Nazarul Ilham, dan bersama rekan saya nanti sebagai coachnya adalah Ibu Debbie Soraya dan Bapak Ahmad Abdur Rangkuti sebagai coaching. Berikut tayangan praktik supervisi akademik kami dan praktik coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang akan melakukan demonstrasi kontekstual pada tugas modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Dalam hal ini terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Nazarul Ilham, saya dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Saya Ahmad Abdur Rangkuti dari UPT SPF SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Dan saya Debbie Soraya Nasution dari UPT SPF Negeri 2 Lubuk Pakam. Baik, berikut tayangan praktik coaching dalam supervisi akademik yang akan kami lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Debbie, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Nazrul. Alhamdulillah kabarnya hari ini baik. Gimana dengan Bapak Pak? Oke, baik Bu, alhamdulillah saya juga sehat Bu Debbie. Oh ya Bu Debbie, Bu Debbie nanti kan akan melakukan proses coaching ya Bu hari ini ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Pak, boleh. Boleh ya Bu ya. Oke, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, jadi Bu antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu ya. Akan saya amati terlebih dahulu dan nanti kita ada rubrik penilaiannya Bu ya. Rubrik penilaiannya itu seperti apakah percakapannya itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diutarakan oleh coachee.
Kemudian nanti juga saya akan mendengarkan respon ya Bu ya, respon atau jawaban dari Koci. Apakah itu sudah sesuai belum ya? Sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan disampaikan, begitu ya. Dan nanti jangan lupa ya Bu Debbie ya, nanti Ibu harus sesuaikan juga Bu percakapannya ini sesuai dengan prinsip coaching. Seperti diantaranya adanya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum proses ini dilakukan, sebelum proses observasi ini dilakukan nih Bu ya, ada sedikit barangkali yang saya ingin tanyakan ya. Untuk yang pertama, mungkin kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak pada coaching kali ini yaitu kompetensi kehadiran penuh, kompetensi mendengarkan aktif, serta mengikuti pertanyaan yang berbobot kepada coaching Pak. Oke, gitu ya. Baik, jadi ada tiga ya Bu ya, ada tiga kompetensi yakni terdiri dari kehadiran penuh atau presensi ya Bu ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Di antara ketiganya ini Bu, tadi kan ada tiga ya Bu ya, kompetensi yang akan mau Ibu lakukan. Di antara ketiga ini Bu, kira-kira ada nggak lebih spesifik dari yang ketiga ini yang mungkin akan Ibu kembangkan dalam melakukan observasi? Yang lebih spesifik sih saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Pak. Oke, baik, berarti ada dua benang merah ya Bu ya spesifikasinya ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi Bu, kira-kira indikator ketercapaiannya apa sih Bu? Ketercapaiannya itu saya dapat dari coaching. Yang saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, gitu ya Bu ya. Oke, baik-baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coach sudah menemukan solusinya sendiri ya Bu ya. Coach itu sudah menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia alami, gitu ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya ya Ibu ya. Oke, setelah ini Ibu boleh silahkan untuk melakukan proses coaching bersama coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching berlangsung, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Bu. Dari saya lihat Bapak ini kira-kira wajah Bapak kusut banget. Iya Bu. Iya, sepertinya ada yang mau diceritakan hari ini ya Pak ya. Iya, ya seperti yang kita komunikasikan kemarin di telepon kan Bu. Saya memang butuh butuh solusi mungkin dari apa yang saya hadapi ini gitu. Dimana saat ini kan saya selain mengajar, saya juga diberikan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Kemudian terkadang juga diberikan tugas tambahan itu melayani tamu-tamu yang datang dari sekolah. Tentunya kan adanya tamu, adanya kegiatan-kegiatan tugas tambahan ini sedikit mengganggu kegiatan pembelajaran dengan siswa. Itu kondisinya. Oh begitu. Jadi kira-kira yang menjadi permasalahannya itu yang bagaimana menurut Bapak? Di satu sisi sih saya ingin mengajar saya tidak terganggu, tetapi di satu sisi juga saya ingin tugas-tugas itu terselesaikan dengan baik gitu. Nah itu saya kadang dilematis keadaan itu, sehingga kemudian ada yang dikorbankan, dan tentunya yang dikorbankan itu yang selama ini terjadi adalah murid gitu kan Bu. Kadang saya masuk ke kelas itu hanya 20 menit, kemudian harus mengurus pekerjaan yang lain, sehingga murid itu. Oke, Ibu Debbie, bagaimana Bu tadi hasil proses coachingnya tadi sudah dilakukan ya Bu ya? Sudah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Pak Nazarul, hari ini kami berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, setelah melakukan proses coaching tadi nih Bu ya, ada beberapa pertanyaan nih Bu ya. Pertama, kira-kira Bu, apa saja sih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang sebelumnya sudah diinginkan tadi atau yang diharapkan tadi? Selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi yang dilakukan Bapak tersebut tadi apa, serta tanggung jawabnya terhadap rencana aksi itu apa.
dan juga menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik. Berarti Ibu Debbie sudah berhasil ya Bu ya dalam melakukan proses coaching tadi dan sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta dan proses coachingnya Bu ya, dan itu sudah sesuai berarti tadi ya. Dan tadi juga tadi kalau saya amati ya Bu ya, ada beberapa catatan nih Bu Debbie ya. Tadi kan sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta ya, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coach ya kan Bu. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya apa, kemudian sudah mengarahkan coach, sudah apa ya, ibaratnya sudah merangsang, sudah memancing coach atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan untuk si coach tersebut dapat menemukan permasalahannya sendiri, untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri, begitu ya Bu ya. Nah oke Bu, jadi saya tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach itu Bu ya. Nah jadi Ibu memang sudah terlihat nampak fokus ya terhadap coach, dan harusnya di situ tadi memang sudah ada, tadi juga di situ sudah ada nampak proses sadaran atau presence ya, kehadiran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, yang tentunya Ibu juga tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh si coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan olehnya. Begitu luar biasa ya Bu ya. Nah jadi Bu, kira-kira apa yang perlu sudah diberikan untuk proses coaching hari ini Bu? Prosesnya hari ini Pak, yang perlu saya kembangkan, ingin mendalami lagi, memahami lebih lah Pak dari alur Tirta. Demikianlah praktik demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi dan terima kasih. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum Pak Najar. Waalaikumsalam Pak. Kabar hari ini sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Bapak gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Berkat doa Pak Najar. Alhamdulillah. Hari ini kan kita mau melaksanakan kegiatan supervisi coaching Pak Najar. Iya Pak. Nah, jadi hari ini kan diharapkan nanti Bapak sebagai coach itu melakukan persiapan-persiapan yang akan disajikan kepada coaching. Namun sebelum nanti kita melakukan supervisi coaching, saya ingin memastikan dahulu bahwasanya apa yang menjadi persiapan Bapak itu sudah dimiliki. Yang pertama Pak, terkait dengan kompetensi coaching yang akan dilakukan, apa sebenarnya kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Oke, jadi Pak, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu ada 3 ya Pak ya. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif kepada coach saya, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot selama proses coaching berlangsung. Nah kemudian dari 3 persiapan itu,
mana persiapan yang perlu Bapak titik beratkan dalam praktik supervisi coaching pada hari ini, Pak? Oke. Dari ketiga itu Pak, sepertinya yang lebih harus kita fokuskan pertama itu adalah mendengarkan aktif ya Pak ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kiranya dari situ dapat merangsang si coach nanti yang dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya. Begitu Pak. Jadi dari 3 tadi itulah yang menjadi fokus Bapak ya. Iya Pak. Kemudian Pak Nazar, dari yang Bapak fokuskan itu, apa indikator ketercapaian yang Bapak harapkan nanti dari proses coaching itu? Oke, jadi indikator yang diharapkan pada proses coaching ini Pak, nanti kiranya si coach dapat Assalamualaikum Pak Nazarul. Waalaikumsalam, Bu Debi. Gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, ada sedikit yang mengganjal di hati Pak. Oh gitu ya, pantas nih nampaknya agak-agak ruwet ya Bu ya, wajahnya nampak dari kelihatan. Kira-kira ada permasalahan apa Bu? Ada yang bisa dibantu barangkali? Iya Pak, di sekolah saya Pak, saya lihat akhir-akhir ini kurang yang namanya disiplin positif Pak. Salah satunya itu anak-anak kita yang baru masuk ini dari beranjak dari SD ke SMP gitu. Jadi selama ini kan saya ngajar di kelas 9. Terus saya dibuat di kelas 7. Jadi saya memahami lagi karakter anak-anak ini yang masih berkembang dari usia SD ke remaja gitu. Jadi karakternya mau saya tanamkan lagi disiplin positifnya tersebut. Gitu ya. Berarti permasalahannya adalah Ibu masih bagaimana untuk menerapkan budaya positif terhadap siswa yang baru ya Bu, yang tadinya kan dari SD ya Bu ya, tiba-tiba mereka sudah ke SMP, artinya masih ada kebiasaan-kebiasaan di SD yang masih terbawa di SMP. Makanya Pak, saya kan ini juga kebetulan guru PPKN kan Pak, jadi saya mau menanamkan karakter kepada anak-anak yang baru masuk ini. Jadi lebih mengkarakterkannya daripada istilahnya ilmunya gitu. Karena saya berpikir kenapa ada A baru B gitu. Karena saya berpikir adab dulu baru berilmu gitu. Jadi kalau kita berilmu tidak ada adab ya sama saya rasanya kayaknya rancu gitu ya Pak ya. Karena kan dari sekolah dia yang dulu-dulu itu mungkin seperti terbawa-bawa dia sampai sekarang karena percobaan istilahnya masuk percobaan dia dari SD ke SMP gitu Pak. Jadi saya mau menanamkan karakter lagi yang lebih kepada anak-anak yang baru masuk ini Pak. Jadi Bu, kira-kira penanaman karakter apa yang sudah Ibu lakukan Bu? Penanaman karakter misalnya Pak, pendisiplinan waktu gitu ya. Jadi anak-anak itu disiplin waktu masuk sekolah, terus membudayakan budaya S, 3S. Jadi setiap masuk itu diusahakan menyapa, menyalam gurunya dan senyum gitu. Jadi kan anak-anak kita sekarang ini budaya S-nya itu asal-asalan saya lihat Pak. Ada yang kadang menyalamnya itu maaf cakap di telinga, ada yang nyalamnya di pipi. Jadi dari hal-hal kecil itulah kita ajarkan ya cara menyalam yang benar itu bagaimana. Misalnya menyalam menaruhkannya ke kening atau mencium tangannya di bibir seperti itu Pak. Terus kalau guru lewat penanaman karakternya ya kecil-kecil aja lah dulu gitu. Jangan berlari-larian kan dari anak-anak ini menuju istilahnya masuk remaja. Jadi anak-anaknya masih ada gitu. Jadi guru lewat itu masih berlari-larian mereka. Jadi kita ajarkan cara sopan kalau lewat guru itu yang bagaimana. Oh gitu. Baik. Nah itu berarti secara nggak langsung sebenarnya Ibu sudah menemukan nih Bu solusinya, berarti ya sudah menerapkan pelan-pelan ya Bu ya. Nah Iya, tapi selain daripada itu ada nggak Bu strategi lain yang Ibu lakukan untuk menanamkan budaya positif supaya mereka itu
anak-anak baru ini tadi bisa betul-betul istiqomah lah ya Bu ya dalam bahasa agamanya untuk tetap dapat menjalankan budaya positif tersebut. Ada nggak strategi lain? Strategi lain sih kami akan menapakan ke P5 nanti tuh Pak. P5. Ada proyek untuk bangunlah jiwa dan ragaku di kepribadiannya. Gitu. Jadi saya menekankannya nanti dikembangkan seluruh warga sekolah di situ dengan P5 nanti Pak. Penanaman karakter. Nah berarti udah nampak nih Bu ya Iya. benang merahnya berarti. Nah jadi kira-kira Bu kapan Bu untuk mau memulai berkomitmen melakukan ini? Ya kalau berkomitmen Pak sudah dari awal MPLS kan sudah ada di ini kan ya udah ada di dibudayakan gitu. Jadi ya berkomitmennya harus setiap hari dilakukan, jangan hari ini dilakukan besok-besok udah hilang gitu. Jadi berkesinambungan lah setiap hari gitu. Sudah mulai dilakukan. Gitu. Pelan-pelan bertahap Iya, gitu ya. bertahap, Oke. iya. Bagus tuh Bu berarti ya berarti Ibu sudah melakukan nih sudah menemukan sebenarnya solusi terhadap permasalahan yang Ibu alami. Akan tetapi memang karena itu adalah fase apa ya Bu ya, perlu ada perubahan fase dari anak SD ke SMP, memang benar-benar harus dilakukan pelan-pelan bertahap gitu ya Bu ya. Kemudian berkesinambungan dan tentu kita juga memperhatikannya ya Bu ya perkembangannya. Nah itu sudah cukup bagus tuh Bu saya rasa. Sudah Ibu sudah secara tidak langsung sudah melakukan hal itu gitu. Iya Pak, secara tidak langsung saya telah Baik, Pak Najar, tadi baru saja sudah lakukan proses coaching, saya sudah mengamatinya. Alhamdulillah semuanya berjalan sebagaimana praktek coaching, namun yang namanya proses coaching ini kan ada pasca observasi dari yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Najar itu apa saja yang sudah Pak Najar lakukan saat coaching yang terkait dengan indikator pencapaiannya tadi? Oke. Yang telah saya lakukan Pak tadi ya alhamdulillah ya Pak ya proses coaching berjalan dengan lancar. Yang saya lakukan saya telah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian posisi kehadiran penuh gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah juga ketercapaian indikatornya itu tercapai Pak, tercapai dalam artian secara tidak langsung alhamdulillah si coach dapat menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan yang dialami begitu Pak. Kemudian dari yang sudah kita praktikkan tadi, yang sudah ada indikatornya, apa saja yang menjadi catatan-catatan Bapak terkait praktik coaching hari ini? Oke, yang menjadi catatan barangkali Pak, mungkin saya harus lebih banyak berlatih lagi, lebih memperhatikan lagi benar-benar sesuai dengan alur tirta itu tadi ya Pak ya. Mulai dari tujuan umumnya apa kan begitu ya Pak ya. Pandai-pandai mengidentifikasi permasalahan, kemudian melakukan rencana dan melihat tanggung jawabnya kan begitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah juga ya mudah-mudahan itu menjadi catatan bagi saya ke depannya. Semoga saya dapat melakukan coaching sesuai dengan alur tirta yang sepenuhnya. Oke. Nah selanjutnya ini penegasan Pak Najar, penegasan bahwasanya dari catatan-catatan tadi mana yang menjadi bagian-bagian yang menurut Pak Najar itu perlu ditingkatkan. Oke, yang bagian yang perlu harus ditingkatkan barangkali Pak melihat hasil daripada
Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat Bu. Ibu bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat Pak. Saya dengar Bapak hari ini melakukan proses coaching ya Pak ya. Iya Bu, siap. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada nih sedikit yang saya mau tanyakan ke Bapak, boleh ya? Boleh Bu, siap Pak. Oke. Baik Pak, dalam proses coaching ini kira-kira indikator apa yang mau Bapak sampaikan kepada coach untuk menemukan solusinya nanti Bapak? Terima kasih Bu. Hari ini saya akan melakukan supervisi coaching dengan coach saya. Dalam proses coaching ini yang ingin saya dapatkan itu adalah pertama dari diri saya sendiri, saya bisa memberikan pertanyaan yang mampu menggali potensi coach, sehingga kemudian muncul jawaban-jawaban dari apa yang selama ini dianggap coach itu sebagai permasalahan dalam pembelajaran. Kemudian indikator berikutnya saya mampu melakukan mendengar yang baik, sehingga dari mendengar itu saya kemudian membuat catatan dari apa yang diberikan oleh coach dan memberikan umpan balik berupa pertanyaan lanjutan, pertanyaan berbobot, sehingga semakin memperkuat jawaban-jawaban bagi coach. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yang ingin saya tampilkan sebagai indikator saya adalah kemampuan untuk kehadiran penuh saya dalam proses coaching hari ini, karena memang coaching ini saya sadari sebagai upaya membantu rekan sejawat dalam menemukan solusi dari apa yang rekan sejawat itu hadapi dalam proses pembelajaran itu. Oke, baiklah Pak. Kalau begitu, hari ini Bapak melakukan proses coaching dengan coach ya Pak ya. Saya harapkan bisa dilakukan dengan baik dan lancar pada proses hari ini. Oke, terima kasih Bu atas dorongan dan semangatnya. Oke, terima kasih Pak Akbar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah Pak, baik. Tapi agak-agak pusing nih Pak. Agak pusing. Iya, ada masalah sih itu Pak sebetulnya nih Pak. Apa yang dipusingkan itu Pak Najar? Jadi gini Pak, saya tuh punya siswa Pak. Siswa ini setiap pembelajaran sama saya itu jarang masuk. Jarang masuk. Saya Pak. Kemudian sudahlah dia jarang masuk, udah otomatis tugas pun nggak dikumpul. Kemudian memang dia sekali-sekali memang pernah masuk, tapi ketika masuk pun dia kayaknya kurang bersemangat gitu Pak. Ketika saya menjelaskan materi itu malah tidak memperhatikan ketika saya menyampaikan pembelajaran gitu Pak. Makanya saya pusing ini Pak. Oh, jadi itu yang membuat Pak Najar nampak agak kurang semangat lah ya gitu ya. Iya. Ada siswa yang jarang masuk, kemudian setelah masuk kurang semangat mengikuti materi. Iya betul Pak. Oke, jadi hari ini yang ingin Bapak dapatkan itu apa? Apakah siswanya kita minta masuk atau bagaimana? Ya harapannya sih Pak, karena bagaimanapun si anak itu kan walaupun ya kita berharap siswa kita itu menjadi siswa yang bagus-bagus gitu ya Pak ya. Ya sekolah ya sekolah, kemudian ketika belajar pun ya dengarkanlah guru menjelaskan kan gitu ya Pak ya. Kemudian kalau ada tugas pun ya dikerjakan, karena kan itu proses pembelajaran untuk dia juga sih kan begitu sih Pak. Harapannya sih saya kepengennya sih begitu sih Pak, nggak yang muluk-muluk yang gimana gitu. Itu sih Pak. Oke. Baik, jadi udah tergambar ini bahwa yang menjadi masalah Bapak itu kan murid yang jarang masuk, kemudian yang kurang semangat belajar. Nah sekarang kita ke tahapan identifikasi nih Pak. Dari keadaan murid yang seperti itu, menurut Pak Najar itu sebabnya mereka itu apa ya? Jarang masuk itu. Nah, saya pernah sih Pak bertanya kepada rekan sejawat dengan guru bidang studi lain gitu ya Pak ya. Apakah dia itu melakukan itu pada saat mapel saya saja atau dengan mapel lain kan begitu ya Pak. Nah ternyata memang seperti itu juga Pak. Nah kemudian saya sempat juga sih Pak sebenarnya nanya-nanya ke guru BK ya Pak ya, kan kalau kita di SMA itu kan ada BK yang menangani gitu ya Pak ya. Iya. Saya sempat bertanya si anak ini kenapa ya begitu, apa ya permasalahannya. Itu sih Pak, sempat bertanya seperti itu, tapi ya belum yang sejauh yang gimana-mana gitu sih Pak. Artinya belum saya temukan sih solusinya Pak. Jadi sejauh ini artinya Bapak sudah
mengatasi kekhawatiran Bapak tadi ya, jangan-jangan hanya di mapel Bapak saja gitu. Rupanya di mapel lain juga begitu. Dan Bapak juga sudah berkomunikasi dengan guru, konseling guru BK. Iya betul Pak. Nah setelah Bapak mengetahui sebabnya itu, apa yang kemudian Bapak lakukan terhadap peserta didik itu ketika peserta didik itu hadir ke sekolah gitu? Oke, pernah sih Pak, dia pas hadir saya temui secara langsung. Namanya si Anu gitu kan Pak. Iya. Saya temui, saya tanya, ngobrol baik-baik secara empat mata gitu ya Pak ya. Ternyata selain daripada itu juga saya pernah juga Pak, saya sudah saya melihat profil peserta didik itu kan. Kalau di BK kan Pak ada data-data siswa gitu ya Pak. Iya. Profil termasuk orang tuanya, kemudian rumahnya di mana gitu ya Pak ya. Memang sih saya belum sempat langsung ke rumahnya Pak. Jadi saya alhamdulillah menemukan nomor handphone kontak daripada orang tuanya. Jadi sempat saya tanya-tanya sih Pak sama orang tuanya. Masih sejauh itu sih Pak. Oke. Jadi berarti Pak Najar pertama tadi sudah bertemu langsung dengan muridnya ketika di kelas dan bertanya. Kemudian Bapak juga sudah melihat profil murid itu dari BK, bahkan sudah mengetahui latar belakang keluarganya. Nah, kemudian dari bekal identifikasi masalah ini, kemudian rencana apa yang akan Bapak lakukan terhadap murid yang jarang masuk, yang kurang semangat tadi belajar? Rencana saya sih Pak, kalau ini pun masih belum berhasil juga, saya rencananya pengennya ke rumahnya sih Pak. Ke rumahnya, kemudian menemui orang tuanya, kira-kira ngomong baik-baik lah gitu ya Pak ya, kira-kira permasalahannya apa, kenapa si anak seperti itu sih Pak rencana saya yang akan saya lakukan. Tapi tentunya memang hal ini memang belum sampai ke kepala sekolah sih Pak, karena sebatas selama kita masih bisa menangani ya kita coba tangani terlebih dahulu, begitu sih Pak. Oke, jadi rencananya menjumpai orang tuanya Pak ya? Iya, kerjasama juga Pak sama wali kelas. Wali kelas, oke. Apakah Bapak punya gambaran nanti ketika jumpa orang tuanya nanti ada hambatan seperti ini gitu? Kalau gambaran itu nggak ada sih Pak. Cuma karena memang kita ini niatnya untuk membantu, mencari tahu, kita bukan coba untuk menelusuri yang gimana-gimana, karena kan itu kan untuk kebaikan peserta didik kita kan Pak ya. Jadi saya pun kalau ada anak yang seperti itu, kayaknya saya merasa bersalah gitu kan. Karena kan kita nggak boleh juga menjudge anak itu kan Pak. Siapa tahu memang dia itu jarang masuk. Kan ada sih Pak anak-anak kita tuh entah dia pun membantu orang tuanya. Karena ada juga sih kasus seperti itu Pak. Dia ternyata bantuin mamanya jualan di pajak gitu kan Pak. Kemudian dia pernah tidak fokus atau kurang mendengarkan ketika saya menyampaikan materi, mungkin dia karena ngantuk gitu ya Pak ya. Itu sih yang pernah saya tergambarkan Pak. Oke, jadi saya tadi sudah menangkap nih Pak, udah kita identifikasi masalahnya dan sudah tergambar rencana Bapak. Sekarang mengenai tanggung jawab nih Pak, dari yang Bapak gambarkan tadi, posisi tanggung jawab yang bagaimana yang akan Bapak lakukan terhadap masalah si murid ini Pak? Kalau tanggung jawab dari saya Pak ya? Iya Pak, terhadap rencana tadi Pak yang mau datang ke rumah dan seterusnya. Oke. Tanggung jawab saya Pak, pastinya saya coba untuk komitmen sih Pak. Maksudnya saya sudah mengancam-ancam nih, sudah buat rencana, ya sudah saya lakukan, bahkan ya saya harus putus di tengah jalan begitu saja. Artinya ya coba kita telusuri bagaimana si anak itu betul-betul bisa berubah kan gitu ya Pak ya. Kalaupun memang dia ya tadi entah dia pernah bekerja, kita kan bisa konsultasi sama kedua orang tuanya. Kalau sekolah dia ke sekolah dulu, tapi ya tetap kita kasih pengertian sih Pak. Itu sih Pak, harapannya saya kepengen ya intinya anak itu bisa menjadi lebih baik, betul-betul sekolah, belajar. Karena kita sebagai pendidik sebenarnya itu kan Pak, sebetulnya tujuan kita itu kan bukan hanya sekedar menyampaikan materi begitu ya Pak ya. Bagaimana si anak itu benar-benar bisa mendapatkan pembelajaran
Assalamualaikum Pak Abrar. Waalaikumsalam Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini saya lihat adalah coaching Bapak dengan Pak Janarul, Pak Nazrul. Bagaimana Pak hari ini berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah tadi proses coaching hari ini sudah berlangsung. Saya sebagai coach berusaha untuk terus menggunakan alur tirta kepada Pak Nazarul tentang tujuan, mengidentifikasi masalah dan kemudian rencana, bahkan mendorong Pak Nazarul untuk memberikan tanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan beliau lakukan terkait dengan masalah peserta didik. Yang tadi digambarkan peserta didiknya itu adalah peserta didik yang jarang masuk ke sekolah. Kalaupun masuk ke sekolah itu menjadi peserta didik yang kurang semangat belajar. Jadi menurut saya tadi sudah berlangsung dengan baik proses ceritanya, dan saya berusaha untuk hadir penuh dan mendengarkan apa yang menjadi keluhan Pak Nazarul. Oke, pertama apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching bersama Pak Nazarul? Terima kasih Bu. Dari proses coaching yang dilakukan hari ini, saya mendapatkan banyak sekali wawasan, kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali coach untuk memunculkan solusi dari apa yang sebetulnya menurut coach itu menjadi masalah. Kemudian saya juga mendapatkan kemampuan untuk terus mendengarkan coach, sehingga apa yang disampaikan coach itu saya catat Bu, saya pelajari, kemudian saya munculkan pertanyaan yang saya anggap mungkin berbobot untuk coach supaya muncul solusinya itu Bu. Iya, tadi saya juga lihat kayaknya coach hari ini menarik kali, coaching hari ini menarik kali Pak Abram dengan Pak Nazrul. Seperti bukan coaching ya, ada kemitraan saya lihat. Luar biasa. Saya lihat Pak Nazrul begitu plong mengutarakan isi hatinya, permasalahannya kepada Pak Abram. Dengan sendirinya terdapat solusi dari permasalahannya tersebut, mencapai solusi yang diinginkannya gitu, tanpa disadarinya dari coaching tersebut yang dilakukan oleh Pak Abram. Jadi kira-kira Pak, apa lagi nih yang bisa digali dari kompetensi yang ada dalam coaching hari ini yang mau dikembangkan lagi kira-kira? Iya, terima kasih Bu. Refleksi saya dari kegiatan coaching hari ini, selain tadi sudah saya sampaikan apa yang sudah terjadi dan saya alami, saya merasa dan mengetahui masih banyak sisi-sisi yang harus saya perbaiki Bu. Misalnya saya memperbaiki pertanyaan yang harus saya berikan kepada coach, supaya lebih terbangun hubungan kemitraan yang lebih luas lagi Bu. Jadi semakin enak proses coaching itu, dan juga saya berusaha untuk fokus tetap terhadap proses coaching itu, sehingga tidak sedikit pun apa yang menjadi keluhan coach itu terabaikan, sehingga bisa memberikan solusi kepada mereka. Tapi tadi yang saya lihat juga sudah cukup baik Pak Abram dengan Pak Nazarul. Semoga kedepannya lagi nanti coachingnya juga lebih baik seperti Pak Abram inginkan ya Pak ya. Iya, terima kasih Bu. Makasih Bu atas bimbingan Ibu, dorongan Ibu dan arahan Ibu dalam proses coaching hari ini. Oke, terima kasih Pak Abram. Makasih Bu. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Demikianlah praktik demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi dan terima kasih. Salam Guru